Oke, Sikat dok. selamat datang kembali warga negara Republik Bugil, saudara-saudaraku sebangsa dan sebugil. Selamat datang di apa kita biasanya namanya nih? Ya, Oh iya, sidang kabinet, sidang kabinet. Selamat datang di sidang kabinet kami yang ketiga. Ya, luar biasa. Hari ini pokok pembahasannya adalah tentang kriteria-kriteria yang dikhawatirkan untuk masuk ke dalam warga negara Bugil. Nah, ini yang perlu kita bahas sama-sama. Baik, mari kita undang dulu. Yang pertama, Menteri Penerangan dan Informatika Sejagat atau yang disingkat dengan Menteri Penis. Selamat datang, Bapak Menteri Penis. ya, halo Pak Presiden. Halo. Ya, luar biasa. Anda memang Asep Irama ya, Anda ya, luar biasa. Dan ada juga Menteri Jejak Hukum Buta, Hak Asasi, dan Baku Hantam, atau yang kita sebut dengan Menteri Jembut Hitam. Selamat datang Bapak Rofik. Ya, Bapak terima Muzir. Bapak Muzir nama Anda ya, saya lupa. Maaf, mohon maaf. kasih. Ya, luar biasa Anda. Ya, bagaimana ini menangani? Karena begini Bapak Menteri Penis Uut. Jadi lucu ya. Karena saya kemarin membaca itu dari negara tetangga. Katanya ada sosok orang. Ini saya takut berbahaya ini. Katanya saya ini khawatir kalau seandainya negara saya ini bau bawang. Ini pembahasan tentang apa Pak Presiden? Karena di agenda saya seharusnya kita belum sidang kabinet kali ini. Oh ya, harus ini genting. Ini masalah genting. Oke. Karena saya nggak mau nanti negara saya itu bau bawang. Oh, tentang apa Pak Presiden? Nah, jadi sebaca saya, ini kan saya tidak tahu. Jadi sebaca saya itu ada oknum-oknum yang menamakan orang-orang yang suka sama di Jepangan. Ya. Seperti yang Anda tahu, Jepang itu kan menjajah negara tetangga itu 2,5 tahun. Nah, jadi kita takut kalau ada warga negara kita yang suka sama Jepang, nanti Jepang menjajah negara kita. Itu berbahaya. Saya takut, kan saya tidak tahu. Saya kalau dijajah Tidak nyambung ya, opening saya tidak nyambung. Tapi tidak apa-apa, saya nggak tahu ngomong apa soalnya. Tapi begini, saya membaca Bapak Menteri Penis Uut, itu ada istilah di negara tetangga yang namanya itu ada wibu. Oh. Ada yang namanya otaku, ada yang namanya wota. Oh. Jadi saya itu pengen mengumpulkan menteri-menteri saya untuk saya mencari tahu apa itu wibu, apa itu otaku, apa itu wota. Apakah golongan-golongan ini itu berbahaya masuk menjadi warga negara kita. Oke. Baik, bagaimana Bapak Menteri Penis Uut untuk menjelaskan kepada saya apa itu wibu, apa itu otaku, apa itu wota, karena saya tidak paham. Baik, sebentar saya hubungi dulu. Kebetulan saya punya kenalan wibu, seorang pengamat wibu lebih tepatnya. Pengamat wibu. Betul ya? Biasa. Mudah-mudahan dia mau. Nanti kita. Mudah-mudahan. Oke. Ya. Mungkin sementara Bapak Jembut Hitam bisa. Bapak Jembut Hitam tahu nggak apa itu otaku, apa itu wibu? Pak Presiden, begini, saya kan sudah bilang ya kemarin ya, bahwa di negara Republik Bugil itu kan tidak ada sekolah ya, dan tidak ada internet, Pak. Jadi saya tidak mengerti itu apa, Pak. Ini kita meeting pakai apa? Ini kan ya. Kan karena dia kagak sekolah, makanya dia kagak tahu dia ngapain. So, jadi ini yang perlu kita bahas, ini genting. Karena gini, ada kemarin itu kasus di negara tetangga, anak usia 15 tahun itu membunuh anak kecil. Pas dilihat latar belakangnya, dia suka sama Jepang.
saya kan jadi takut. Nanti saya dibunuh Ya Allah. dengan pelaku yang menggunakan pakaian Sailor Moon. Ya Dia Allah. membunuh saya dengan kekuatan bulan. Ya Allah. Itu kan genting. Kita harus membahas itu. Tapi saya Jadi, Pak Presiden. kenapa begitu? Karena Sailor Moon tidak membunuh. Jadi, Kecuali Bapak Presiden punya salah. Karena dengan kekuatan bulan, aku akan menghukummu. itu Kalau Bapak Presiden nggak salah, nggak bakal dibunuh Sailor Moon. oke. Baiklah. Presiden, Pak, Apa saya harus jadi tersedia bertopeng supaya saya tidak dibunuh? jangan. Jadi maksudnya? Karena percuma, semua orang udah tahu Presiden kita bugil. Itu pin nggak berguna. Baik, langsung saja diundang narasumber yang bisa didatangkan untuk belajar tentang ini. Kita panggil dulu. Ya. Halo. Ya. Halo. Oh, halo. Sudah tersambung. Halo Wah. kepada Bapak Menteri Penis UUD ya. Dan juga tentunya selamat malam Bapak Presiden Bugil. Ya, selamat malam Bapak pengamat otaku negeri tetangga. Luar biasa ini. Saya sangat tersanjung lah mau hadir untuk di rapat kabinet kami yang mengurusi masalah genting di negara kami. Oh, terima kasih juga Pak. Saya juga sangat tersanjung. Saya dan juga penasehat saya, kami sangat tersanjung sekali bisa ngobrol bareng sama Bapak Menteri Penis UUD, Bapak Presiden Negara Bugil, serta juga Bapak Menteri Jembut Hitam. Baik. Jadi apa yang bisa saya bantu? Baik, saya mau bertanya ini kepada pengamat otaku negeri tetangga ini. Sebenarnya otaku itu apa dan wibu itu apa? Jadi biar warga negara saya tidak khawatir seandainya ada orang yang menggunakan pakaian Nobita keliling-keliling rumah. Baik. Saya rasa gimana Bapak Coba. Menteri Penis? Kayaknya Bapak Menteri Penis UUD mau bersuara juga. Kalau pakai baju Nobita, keliling rumah mah nggak apa-apa. Yang lihat juga paling Jadi? nggak bahaya. Berbahaya. Bayangin kalau pakai baju Nobita, dia akan kelas 6 SD setiap tahunnya. Ya, iya. Coba, kapan dia dewasanya? Ya, Itu kayak menteri. Iya juga. Oh iya juga iya. Lebih berbahaya Pak kalau pakai baju Conan Pak. Nah, Iya, ini sih mind blowing sekali. Setiap kali Conan muncul pasti ada kasus pembunuhan. nah di situ. Wah. Selain itu dia nggak pernah besar-besar. Ini merupakan insight yang sangat tidak masuk akal ya. Luar Betul. biasa. Bapak Jembut Hitam katanya mau ngomong, coba Bapak Jembut Hitam mau ngomong. Ini kan kita bahasnya negara tetangga ya, Pak Presiden ya. Bahas negara kita, cuman kita belajar dari negara tetangga. Ya, saya rasa seharusnya yang harus ditakuti itu bukan pakai baju Nobita, Pak, tapi pakai baju Shizuka. Karena kalau Bapak Presiden pakai baju Shizuka, saya takutnya Menteri Penis ini jadi bahaya. Ya, karena dia Doraemonnya. Saya tidak menyarankan, Pak. Saya tidak menyarankan. Karena saya curiga nanti orang salah tangkap ya, Pak ya. Dalam artian pakaian Shizuka tapi kelihatannya seperti Jaiko. Oh iya, Jaiko. Gue bawa pelukis dong, bawa kayak ini gue. Apa gimana Bapak Jembut? Menteri Penis bukannya Giant ya? Oh iya. Bisa. Oh, sudah cocok. Bisa ditampilkan ya. seperti itu. Baik. Baik, Bapak pengamat otaku, boleh dijelaskan sama kami apa itu wibu dan apa itu otaku? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Kalau kita mau mendalami atau mau mengerti istilah dari otaku dan juga wibu, kita harus melihat dari unsur katanya terlebih dahulu. Boleh. Jadi kita harus melihat definisinya terlebih dahulu. Nah, luar biasa. Kebetulan penasehat saya sudah mencarikan bahan-bahan yang bisa menjadi bahan dasar pembelajaran negeri Bugil, Bapak. Oh, itu yang ada di pundak itu penasehatnya ya? Penasehat kerajaan.
Oh, saya kira burung hantunya Limbat itu. Bukan ya? Bukan ya? Sama-sama nggak bisa ngomong sih memang. Tapi ya begitu. Iya. Silakan kembali. Baik. Saya akan menunjukkan hasil riset yang sudah dilakukan oleh penasehat saya. Baik. Jadi semoga ini menjadi bahan yang bisa jadi pembelajaran bagi semua bangsa yang melihat, terutama negeri bugil Bapak. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Saya akan coba kita mulai dari kata otaku terlebih dahulu ya Pak ya. Iya, baik. Baik. Kalau bisa kita lihat di sini, saya sudah memiliki sesuatu. Nah, sudah kelihatan ya Pak. Luar biasa. Iya. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia atau negeri saya Pak. Baik. Definisi dari otaku adalah istilah bahasa Jepang. Jadi otaku ini adalah bahasa Jepang Pak, yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang betul-betul menekuni hobi. Oh. Tapi harus kita perdalam lebih dalam lagi, Pak. Karena kalau menurut Wikipedia yang global, itu difokuskan hanya untuk ke anime atau manga. Oh. Anime itu adalah kartun-kartun buatan Jepang. Oh, kartun Jepang yang matanya gede banget ya? Matanya lebih besar. Kadang ada yang sipit juga sih. Oh, ada yang sipit juga. Iya, benar. Matanya lebih besar daripada hidungnya. Iya. Betul. Baik. Atau juga lebih ke manga. Kalau manga itu berarti komik-komik dari negara Jepang juga ya. Boleh. Karena stylenya memang berbeda antara negeri Jepang dan juga negeri Barat. Seperti itu. Nah, otaku ini sebenarnya didefinisikan kepada orang-orang yang suka atau menekuni hobi-hobi yang berhubungan dengan manga dan juga anime ini. Jadi memang di negara kami pun istilah otaku adalah istilah yang pertama kali dikenal untuk rakyat-rakyat kami yang mencintai anime dan juga manga-manga yang beredar di negara kami. Luar biasa. Itu definisi otaku, Pak. Seiring perkembangan zaman, akhirnya budaya negara Jepang ini semakin mendominasi. Dalam artian semakin disukai dan semakin banyak yang masuk ke dalam negeri kami. Lalu terciptalah yang disebut sebagai wibu tadi, Pak. Wah, ini yang kata orang bau bawang ini ya katanya. Nah, kata orang bukan kata saya, kata orang bukan kata saya. Ingat ya, bukan kata saya, kata orang. Saya kan suka browsing internet saya. Oke, terus lanjutkan. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu definisi kata wibu ya, Pak ya. Oke, baik. Menurut Google Search yang akhirnya merujuk kepada website yang disebut sebagai Anime Lovers. Wibu adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang begitu cinta dengan budaya Jepang dan menganggap budaya Jepang lebih baik dari budaya di negaranya sendiri. Wah. Kita titik beratkan di situ dulu ya, Pak ya. Iya, baik. Dia begitu cinta dengan budaya Jepang dan menganggap budaya Jepang lebih baik dari budaya di negaranya sendiri. Baik. Lalu ada kata lagi di sini yang menjelaskan bahwa kata wibu memiliki konotasi negatif. Di mana orang yang dicap sebagai wibu adalah orang yang tidak baik karena perilakunya. Saya secara pribadi kepada bapak-bapak sekalian, saya sendiri tidak terlalu setuju dengan kata konotasi negatifnya, Pak. Oh begitu, terus? Begitu. Kenapa saya tidak setuju? Karena seperti ini, Pak. Definisinya tidak mendefinisikan sebenarnya mereka atau wibu ini adalah negatif. Definisinya adalah mereka begitu cinta dengan budaya Jepang dan menganggap budaya Jepang lebih baik dari budaya di negaranya sendiri. Pertanyaannya, Pak, apakah hal tersebut salah, Pak? Wah, itu yang memang sebenarnya ya kalau saya ditanya, memang kalau Anda suka dengan negara orang lain, ya Anda tinggal pergi ke negara itu. Anda bisa tinggal. Anda tinggal di sana. Menurut saya, Pak,
Sebentar. Baik. Yang namanya begitu cinta dengan budaya negara lain daripada budaya negeri sendiri, mungkin memang terkesan tidak nasionalis ya Pak ya. Tidak nasional. Terkesan tidak nasionalis. Tapi kita Baik. harus lihat dulu, apakah dengan dia mencintai budaya negara lain ini membuat dia jadi benar-benar menolak, bahkan tidak suka sama sekali sama budaya negaranya sendiri. Wah, Belum tentu. masuk akal. Ini masuk akal. Contohnya, mungkin Bapak Presiden suka menonton film-film Porno action. saya. Porno. Oh, film porno. Saya Film porno. Ya. Oke, Saya film porno. Saya. Ya. Genrenya apa, Pak? Genrenya BDSM kalau saya. BDSM, Pak. Banyakan dapat resource-nya dari negara mana, Pak? Wah, saya dari negara Jepang juga sih memang. Negara Jepang kan? Luar Berarti biasa. Bapak cinta BDSM dari negeri Jepang. Lebih daripada negeri sendiri. Wah, saya ternyata Sih, lihat kan bahwa sebenarnya bukan berarti Anda jadi tidak suka sama kebudayaan negeri sendiri. Tapi Anda punya selera menyukai BDSM porno dari Jepang. Waduh. Apakah Saya- itu bisa dibilang mereka berarti langsung jadi antipati sama negaranya? Tidak. Maka saya bikinlah BDSM versi budaya saya sendiri. Betul. Pastinya itu akan Baik, menjadi baik. daya tarik tersendiri ya Pak. Nah, Baik. setelah didefinisikan seperti itu, akhirnya oknum-oknum yang ada Ya, itu memunculkan sifat-sifat atau tindakan-tindakan yang cenderung mengarah ke negatif. oh, berarti tapi Wibu ini kan memang dia itu fokusnya di anime dan manga juga kan, sama seperti otaku. Kalau untuk wibu sendiri, karena ini katanya lebih banyak dari Jepang, Pak, Iya. jadi akhirnya mengarahnya ke sana. Kayak upgradean versi dari otaku itu sendiri, Pak. Waduh. Betul. Berarti Nah, ini udah level tingginya lah ya. level tingginya tentu. Ini Waduh. lebih advance. Ini lebih fokusnya lebih dalam lagi. Karena dia mencintainya tuh benar-benar sampai cinta. Kalau Waduh. tadi ya Pak ya, kalau otaku mungkin dia hanya tertarik dan mendalami hobi tersebut. Tapi kalau seorang wibu Pak, setiap Ya. hari dari pagi, siang sampai malam sampai pagi lagi, ngomongnya akan sangat Jejepangan, Waduh. berbicaranya sangat Jejepangan. Dia bisa Waduh. memperkenalkan dirinya dengan watashi wa. Ya, Waduh. watashi wa Darius Kun atau apapun itu. Oke. Dan Oke. juga dia kalau ngomong bisa arigatanks gozaimasu. Waduh, itu apa? Itu asimilasi, Pak. Arigatanks gozaimasu. Gozaimasu. Oh, Oh. Asimilasi, Pak. Itu dari arigato atau artinya terima kasih digabung dengan thank you jadi arigatanks. Lalu gozaimasu. Artinya adalah dengan sangat banyak tuh. Gozaimasu sama digabung sama very much. Jadi gozaimasu. Ya. Luar Lihat. biasa. Tapi kan itu tidak mendefinisikan mereka negatif. Hanya saja oknum-oknum yang mengaku dirinya wibu dipengaruhi dengan tingkat pendidikan tertentu, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kurang bisa disukai oleh orang-orang di sekitarnya, Pak. Luar biasa. Apa masalah-masalah yang sering dimunculkan oleh para wibu-wibu ini? Ya, baik. Menurut data yang sudah dikumpulkan oleh penasehat saya, Bentar, Pak. penasehat saya Bentar, Pak. hampir jatuh. Coba gimana? Bentar. Gimana? Ini share screen-nya udah apa belum? Karena di layar cuma Google doang. Telanjangnya kita. Oh ya, Oh, iya. oke, baik. Kalau gitu saya stop. Boleh. Saya stop dulu ya. Nanti kita ngobrol. Boleh. Udah gue stop. Nah. Oke, boleh. Oke. Bagaimana? Nah, menurut riset dilakukan oleh penasehat saya, Pak, sebenarnya apa saja kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak nyaman dan dirasakan oleh warga sekitar akan kehadiran wibu-wibu ini, Pak? Ya. Bapak boleh coba membayangkan sedikit ya, Pak ya. Bayangkan, Pak, jika ada salah satu rakyat Bapak datang ke Bapak. Kalau tadi Bapak bilang Bapak preferensinya adalah BDSM dari Jepang, Pak. Dia datang dengan video gay, Pak, yang belum tentu Bapak suka. Waduh. Lalu dia menunjukkan video gay tersebut yang mungkin bukan berasal dari Jepang, Pak.
atau mungkin dari negara lain, dan Bapak tiap hari dikasih lihat hal tersebut, Bapak diajak ngobrol 24 jam ngobrolin hal tersebut, apakah Ya. Bapak nyaman? Saya tidak nyaman, luar Nah. biasa. Saya tidak nyaman karena ya Bukan berarti saya bilang semua wibu suka men-share video gay ya. oh Tapi berarti maksudnya oknum. Berarti oknum. oknum. Oh, Dalam artian oknum. seperti ini. Itu hanya contoh yang dihiperbolakan saja. Oh. Kalau Bapak lihat mungkin contoh paling sederhananya. Misalkan Bapak tidak terlalu suka dengan makanan apa Pak? Bapak tidak suka makanan apa Pak? Saya tidak suka jengkol. Jengkol Pak. Bayangkan Ya. kalau ternyata koki kerajaan atau negara Bapak ternyata wibunya jengkol Pak. Dan tiap hari dia tidak mau masak yang lain selain jengkol dan dihadirkan ke Bapak. Waduh, Bagaimana perasaan dan keresahan yang terjadi tentunya. luar biasa, luar biasa. Ini Seperti mengerikan. Ini mengerikan. Tapi yang saya pernah dengar ini, Bapak pengamat otaku negeri tetangga, itu katanya ada beberapa, berarti kan kita sepakat kalau ini oknum ya. Berarti bukan Oknum. berarti semua wibu begitu. Betul. Ada beberapa oknum wibu yang dia itu suka melakukan apa yang pernah dia tonton dan apa yang pernah dia baca. Jadi dia merasa dia hidup di komik. Dia hidup di komik. Oke, Jadi baik. misalkan kalau dia baca komik Kapten Tsubasa misalnya. Kapten Tsubasa itu kan kalau tendang bola bisa ngomong dulu satu paragraf. Betul sekali. Padahal bolanya di atas, ya. Betul Dia ngomong sekali. dulu nih. Aku nanti mau makan apa? Wah, aku makan jengkol enak nih. Gitu. Padahal Biasanya bisa 2 episode, Pak. Iya, bolanya kagak turun-turun itu di situ aja. Itu kan luar biasa itu ya. Nah, Betul. kadang-kadang dia melakukan itu juga di kehidupan sehari-hari. Nah, itu memang adakah seperti itu atau itu hanya obrolan-obrolan belaka? Itu ada nyatanya, Pak. Wah, Atau nyata adanya. wah. Dalam artian, sekali lagi, di lingkup yang terbatas. Wow. Dalam artian seperti ini, Pak. Kenapa saya bilang lingkup terbatas? Ada 2 tipe wibu, Pak. Ya. 1, wibu yang sejati banget dari lahir, dan wibu yang casual. Di mana wibu yang sejati ini terkadang cenderung tidak bisa membedakan waktu dan juga kapan dia harus bersikap sebagai seorang wibu. Sehingga dari awal hidup dia sampai akhir hidup dia akan bersikap dan berkarakter selayaknya seorang wibu. Oh. Berarti dia mau tidur pun pakai baju Shizuka itu ya? Bisa jadi, bahkan sering sekali kalau Bapak lihat salah satu kampus-kampus yang ada di negeri kami, kadang-kadang ada oknum yang bahkan kalau dia ke kampus menggunakan jubah Naruto. Dan dia berlari, gaya berlarinya seperti Naruto, Pak. Luar biasa. Itu bagaimana dia benar-benar cinta sekali, sehingga merasa apa yang dia lakukan adalah sebuah kebanggaan, Pak. Itu kecintaan yang sangat luar biasa. Memang saya jadi galau ini. Baik. Tapi memang gimana Bapak? Ada wibu casual, Pak. Oh, ada lagi. Wibu casual biasanya bisa Bapak lihat mungkin ada di sekitar Bapak, Pak. Dalam artian seperti ini, Pak. Dia tahu ketika bersikap harus bertemu dengan seorang presiden, dia akan berperilaku selayaknya warga negara yang baik, benar, jujur, dan berkredit. Oh. Tapi saat dia berkumpul bersama kumpulan wibunya, maka dia akan menyalakan switch-nya menjadi seorang wibu. Dalam lingkup terbatas. Menteri Penis sudah geleng-geleng, sepertinya dia dekat sekali dengan itu ya. Luar biasa. Tapi dari mana istilah bau bawang ini yang sebenarnya perlu diklarifikasi supaya orang-orang seperti saya tidak salah menganggap. Jangan-jangan ketika ada tetangga saya nanti masak bawang goreng, saya langsung teriak, wibu lu. Jangan gitu. Oh ya, betul. Jadi betul. tolong itu diklarifikasi orang-orang seperti saya. Dari mana muncul ada istilah bau bawang? Baik.
Baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saya, ada Baik. yang namanya wibu casual. Ya. Di mana biasanya mereka hanya berperilaku menjadi seorang wibu ketika berada di circle-nya mereka. Oke. Nah, circle-nya mereka biasanya di negara kami difasilitasi, Pak. Wah, luar biasa. Ada Difasilitasi. fasilitasnya. Ada, Ada Pak. fasilitasnya. Ada. Luar Fasilitasnya biasa. berupa convention atau pertemuan-pertemuan yang besar, Pak. Jadi di Luar acara convention-convention tersebut, biasanya para pecinta manga, anime, cosplay, dan berbagai macam kebudayaan-kebudayaan Jepang berkumpul bersama, Pak. Hmm. Disitulah terjadi interaksi antara wibu casual dan juga wibu dari lahir, Pak. Hmm. Nah, yang sangat kami sayangkan memang, sekali lagi, seperti yang tadi saya sudah bilang, beberapa oknum-oknum wibu ini bahkan tidak memperhatikan gaya hidupnya, Pak. Oh, makanya ada istilah bau. Bau bawang, betul, Pak. Kenapa? Bapak bayangkan, Pak. Iya. Bapak bayangkan, mungkin Iya. kepada Bapak Menteri Penis dan juga Bapak Menteri Jembut Hitam, kalian juga boleh ikut membayangkan. Apakah kalian pernah melihat sekali adegan dalam salah satu film, contoh misalkan film Doraemon, Iya. apakah Bapak pernah melihat, let's say, kalau Shizuka mandi sering ya, Pak ya? Wah, iya Tapi ada kalau itu. Ada. adegan Nobita mandi, berapa banyak adegan tersebut? Wah, saya memang tidak pernah saya melihat. Oh, mungkin Shizuka Bayangkan, mandi sih ada memang. itu penyebab. bayangkan Iya, jika iya. anak Bapak ternyata Mm-mm. ngefans dengan karakter tersebut dan tidak bisa membedakan kapan dia Mm-mm. harus jadi wibu dan kapan dia tidak, lalu dia terinspirasi dari karakter tersebut, dia memutuskan Nobita saja jarang mandi, ngapain saya mandi? Astaga. Wah, pikir yang melenceng. Nobita aja nggak lulus SMP. Ngapain saya lulus SMP? Luar biasa. Sekali lagi, Ini itu pintar. oknum. Oknum. Berarti mulai sekarang ini saya sudah paham. Wibu itu nggak apa-apa. Yang Betul. masalah itu adalah oknumnya. Oknumnya, Pak. Sekarang saya pergi ke Menteri Jembut Hitam tadi. Anda kan wibu Arab ya? Wibu. Mungkin di Arab ada istilah lain kali ya untuk wibu ya. Iya. Saya tidak menyinggung satu agama, tapi saya menyinggung kan Arab kan gede ya. Ada juga bukan Arab itu kan jajaran ya, jajaran. Anda kan terwibu ini oleh budaya sana. Anda kemana-mana saya lihat Anda menggunakan malaikat subuh. Kalau wibu itu santer kata-kata orang, terdengar bau bawang. Kalau Anda kan wangi malaikat subuh Anda. Ya, bawaannya pengen sholat aja deketan. Anda ini Oke, Pak Presiden. bagaimana? Coba tolong diceritakan. Ini, sama kan saya kan tidak sekolah ya Pak Presiden ya. Iya. Jadi Baik, pas baik. saya definisi wibu itu saya baru dapat ilmu. Coba gimana? Saya kira wibu itu orang tua yang melahirkan kita, Pak. Itu Umi. Itu Umi, Mbak Menteri. Kedua, saya baru tahu bahwa ternyata wibu itu kata yang berasal dari Jepang. Berarti Jepang itu kan kalau saya tahu negara yang kurang update, Pak ya. Kenapa begitu? Kenapa Anda berani-berani bilang apa? Kenapa? Karena kameranya masih buram. Anda tidak pandai men-searching. Ini udah banyak yang 4K sekarang. Anda aduh, besok tolong belikan internet tadi. Mohon tolong dikasih linknya ya, Pak Presiden. Boleh. Nanti saya kasih. Saya kasih. Ya, luar biasa. Presiden bilang bahwa apakah di budaya Arab itu ada wibu atau tidak ya? Begitu ya Pak Presiden? Coba bagaimana? Kalau Jepang kan ada, kalau Arab ada apa tidak ini? Di Arab ada sebenarnya Pak Presiden wibu, tapi namanya bukan wibu doang, ada tambahannya. Apa itu? Alwibu Pak Presiden. Tambahan lagi Pak Presiden. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Ya.
Untuk wibu-wibu yang ada di Arab, mereka itu tidak bau bawang. Jadi, Bukan bau malaikat subuh juga bukan. jadi, Tapi bau kurma Pak Presiden. Nah, berbicara soal Arab dan juga wibu, ini sangat Iya. menarik sekali Pak Presiden, Bapak Bagaimana? Menteri dan juga Bapak Menteri Jembut Hitam. Iya, Mungkin bagaimana? ini ilmu tambahan juga buat Bapak Menteri Jembut Hitam ya, boleh. bahwa bagaimana pengaruh wibu terhadap negeri Arab. Ya, Kalau bisa Bapak lihat di sini, saya akan men-share sesuatu. Oke. Ini merupakan salah satu kostum anime yang bisa muncul di negara Arab. Nah, Bapak lihat. Ini terjadi di Arab. Disebutnya sebagai Middle East Convention, Comic Convention. Jadi, Oh my God. Ini Pak Presiden. bahkan di negara Arab, Pindah ke negara Republik Bugil. di negara Arab sekalipun ternyata memang ada wibunya, Pak. Begitu budaya Jepang begitu kuat sehingga masuk ke sana, menginspirasi para Arab ini untuk ikutan bercosplay juga, Bapak. Seperti yang Bapak lihat. Luar biasa. Luar biasa. Ini merupakan sebuah ilmu. Tidak hanya menyerang Indonesia, tetapi bahwa kampungnya dari Menteri Jembut Hitam ini juga sudah terkena Pak tren Presiden. dari Terkena. bagaimana Bapak Menteri? Bahkan saya punya kostumnya Pak Presiden. Kostum apa yang Anda punya, saya tanya? Kostum itu cosplay yang ada di Arab Pak Presiden. Wibu-wibu itu. Mau dilihat? Apa perlu saya ambil? Ya perlu, tidak perlu. Saya muntah. Ternyata negara saya itu sudah masuk duluan. Ternyata baru saya bahas sekarang. Luar Mungkin biasa. itu yang bisa kita sebut sebagai wibu casual tadi, Pak. Dia Oh. tahu ketika bertemu Bapak Presiden, dia bersikap sebagai seorang menteri jembut hitam yang benar. Wah, aduh. Seandainya negeri Bapak memfasilitasi wibu ini dalam sebuah convention terbuka, Baik. mungkin dia di sana akan menjadi wibu, Pak. Luar biasa. Kita akan pertimbangkan. Saya akan ke Menteri Penis dulu. Bapak Menteri Penis Uut, ini saya membaca CV Anda kemarin. Saya menemukan hal yang mengagetkan buat kita semua. Apa tuh Pak Presiden? Bahwa katanya Anda itu adalah wota. Coba tolong diklarifikasi sama kami bahwa apa itu wota dan apakah benar Anda merupakan wota. Wota itu apa? Boleh, silakan. Saya rasa data yang Pak Presiden terima itu salah, Pak. Kenapa? Karena saya bukan wota, Pak. Jadi Anda apa? Saya cuma fansnya JKT48, Pak. Luar biasa. Gitu, Pak. Coba Anda adalah fansnya JKT48. Itu apa? JKT48 itu apa? Saya tidak tahu. gimana bilangnya? Kenapa suara Anda berubah ketika ngomong JKT48? Karena saya takut mereka nonton. Terus jijik. Besok masih habis corona, nggak di waro lagi. Aduh. Kalau perlu saya tolong belikan tiket, saya mau ke negara tetangga. Saya mau menonton JKT48 itu apa. Coba silakan jelaskan sama kami apa itu wota dan apa itu JKT48. Saya tidak paham. Kalau perlu mereka kalau nggak jelas takut mereka nonton malu. baik, silakan Bapak Menteri. Cari warung susah-susah, rusak gara-gara telanjang di internet. Silakan Bapak Menteri. Aduh, bentar Pak. Kemarin tuh sebenarnya saya sudah keren tuh. Dikenal sama anggota JKT48 kalau saya pesulap, main TV gitu kan. Sekarang kalau dia nonton kan
Kelihatan saya menteri telanjang. Malu lah. Anda jabatannya menteri loh di sini. Anda sama Nadiem Makarim tuh sama posisinya. Cuman beda negara. Negara tetangga kan bagus. Negara kita ya begini. Ya Allah, Waro rusak dah begini Waro. Baik, coba jelaskan. Apa itu WOTA? Coba jelaskan. Sebenarnya saya bukan wota, Pak. Saya tuh fans Ya. JKT48, Pak. Baik. Di JKT48 itu adalah idol group yang isinya dede-dede cantik dan gemes dan lucu. Ini ngomongnya rada dijaga ini ya. Takut ya. Enggak, Takut diusir ya. Oke, baik. bukan takut sebenarnya. Tapi saya Jadi? harus menyampaikan dengan benar. Baik. Agar mispersepsi yang selama ini terjadi bisa hilang gitu. Boleh. Jadi JKT48 adalah idol group, Pak, bukan girl band, Pak. Oh, bukan. Oke. Sip. Bedanya adalah kalau girl band isinya cuma nyanyi-nyanyi, nari-nari, masuk TV. Kalau idol group adalah sekumpulan orang yang berusaha jadi idol. Dia bisa nyanyi, dia bisa nyari, bisa nari, bisa nge-MC, bisa bikin ya semua konten hiburan. Dia bisa gitu. Makanya dia disebutnya idol atau idola gitu. Oke, boleh. Gitu, Pak. Itu pertama yang harus saya Loh. jelaskan dulu. Baik. Pertama itu, idol group adalah grup idola. Jadi kalau selama ini disamain sama girl band salah, karena idol group nggak harus bisa nyanyi, nggak harus bisa nari, tapi dia harus bisa menguasai berbagai macam kesenian sehingga dia cocok menjadi idola gitu, Pak. Baik. Dan sebenarnya saya bukan wota, panggilannya juga salah sebenarnya, Pak. Jadi apa? Panggilannya cuma fans JKT, Pak. Oh, jadi WOTA itu tidak ada. Bukan, kalau wota mungkin biar Bapak pengamat otaku negeri tetangga bisa menjelaskan terlebih dahulu sebelum saya lanjut kembali. Silakan Bapak pengamat. Baik. WOTA itu apa, Bapak pengamat? Baik. Saya akan mencoba menjelaskan atau mendefinisikan apa itu WOTA menurut hasil pengamatan Menteri Penasehat saya. Oke, siap. Baik. Sebentar saya akan men-share sesuatu kembali. Baik. Nah, jika Anda semua, Bapak Presiden serta para Bapak Menteri melihat, bisa dilihat di sini bahwa apa arti WOTA menurut JKT48blogspot.com. Wah. Jelas sekali, ini JKT48blogspot.com. Link-link seperti ini pasti terjamin validitasnya ya. Kalau sudah pakai blogspot.com, pasti valid. Wah. Ya. Apalagi Mati. depannya ada JKT48-nya. Mati. Ini sih mati. Ya, terus. Nah, WOTA itu adalah orang-orang yang mempunyai dedikasi tinggi untuk mendukung dan mengikuti perkembangan idol-idol mereka. Di mana antusiasme dan obsesi, ingat Pak, antusiasme dan obsesi. Sekali lagi saya tekankan Pak, antusiasme dan obsesi yang mereka punya lebih tinggi dari sekedar fans Pak. Wah. Lebih tinggi dari sekedar fans Pak. Jadi, bisa kita bayangkan Pak, kalau Bapak sudah melihat definisi itu Pak, Bapak tahu dong mana yang sebenarnya sejati mencintai idol mereka. Apakah WOTA atau fans Pak? Wah, iya, berarti WOTA itu kalau tadi yang saya tangkap, otak wibu itu di atasnya otaku, mungkin WOTA itu di atasnya fans JKT48. Kira-kira begitu. Bisa kita bilang seperti itu, Pak. Karena lihat obsesi dan antusiasmenya untuk mensupport, mendukung, mungkin juga memiliki, Pak. Itu begitu tinggi, lebih tinggi daripada sekedar fans biasa. Karena ada juga beberapa teman-teman saya yang mereka menyisihkan uang belanja hanya untuk bersalaman selama berapa detik, Bapak Menteri? Bahkan anjir. Coba tolong diklarifikasi dan dijelaskan sama warga negara kita. Siapa tahu ini menjadi keputusan negara baru. Akan masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 2020 bahwa harus ada WOTA
cabang negara bugil? Coba tolong dijelaskan. Jadi Pak, kalau boleh saya berpendapat, itu skupnya lebih besar. Ya, karena dia mendukungnya idol group yang nggak cuma JKT, karena idol group banyak di dunia. Salah satu ada dari Oke. JKT, ada AKB48, ada banyak lah pokoknya. Saya nggak hafal karena saya tahu cuma JKT, Pak. Gitu. Dan levelnya saya cuma sekedar fans, Pak. Oke. Saya cuma pengen nonton mereka berkesenian, memberikan apresiasi, gitu kan. Bertemu, mendukung, Nontonin video YouTube-nya. ya video YouTube, karena kan itu bentuk dari kesenian yang mereka lakukan. Baik. Mengapresiasi. Kalau tadi kan dilihat definisinya, wota ada keinginan untuk memiliki. Wah, Anda tidak ingin memiliki, Anda katanya siapa itu namanya itu si Nggak usah. apa ya sering Anda nggak usah dibahas. Instruksi Siap. Pak Presiden. Bagaimana Bapak? Begini Pak, kalau tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri Penis Uut bahwa katanya wota cakupannya lebih luas, sedangkan fans JKT48 atau JKT48 itu lebih kecil, hanya JKT48, saya harus setuju. Wah. Tapi Pak, Iya lagi. Ya. Tapi Pak, bayangkan Pak, karena dia menyebutnya hanya wota Pak. Wah. Jelas wota itu global, hampir ada banyak idol. Tapi bagaimana kalau kita menyebutnya sebagai wota JKT48? Ya. Maka Waduh. dikerucutkan itu Pak. Itu lebih kecil, lebih sempit lagi. Dia wota tapi khusus JKT48. Berarti Anda ini wota JKT48 atau fans JKT48 ini Menteri Penis? Wota JKT48 itu bagaimana saya bilangnya? JKT48 sendiri sebenarnya hanya mengakui levelnya fans JKT48. Wow. Karena kalau wota, karena kalau kita lihat lagi tadi juga konotasinya negatif ya. Kita hanya sebentar. Mati kalau. Sebentar. Bagaimana Anda bisa bilang bahwa wota itu negatif? Apakah ada dari definisi tadi, kalau perlu saya share lagi nih ya. Coba kita lihat lagi ya. Di mana ini asli loh. Ini otentik dan ini cek validitasnya karena ini merupakan link yang luar biasa. jkt48.blogspot.com. Betul. Coba Bapak Presiden boleh bantu saya, Pak. Bapak Presiden dan juga mungkin Bapak Menteri Jembut Hitam. Bapak boleh lihat, apakah ada indikasi-indikasi negatif dari definisi wota yang ada di sini? Tidak, saya tidak melihat. Itu bagus-bagus saja saya lihat. Pertama, Pak, mereka mempunyai dedikasi tinggi untuk mendukung dan mengikuti perkembangan idol mereka. Di mana negatifnya, Pak? Betul, bahkan mereka sanggup beli lightstick harganya 800.000 ini. Betul. Tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah. Namanya juga mau mengikuti perkembangan dan mendukung lebih dari fans. Lebih dari sekedar fans, Pak. Kalau fans mungkin dukungannya cuman, ya saya follow doang. Tapi dia sampai rela, Pak. Nabung, gak makan, cuma makan nasi pakai garam, hanya demi jabat tangan, Pak. Bahkan lebih parahnya lagi nih ya. Kreseknya pun disembah, Pak Presiden. Kresek hasil belanja di teater JKT. Luar biasa. Bahkan mereka punya antusiasme dan obsesi yang tinggi untuk mendukung daripada idol-idol mereka, lebih dari fans, Pak. Baik, Bapak Menteri Penis, bagaimana ini klarifikasinya? Tolong dijelaskan agar warga negara kita tercerahkan. Dedikasi dan antusiasme itu bagus. Cuma yang tadi sering sekali sayangnya orang tuh hanya fokus ke bagian obsesinya. Oke. Iya, jadi itu ya seperti peribahasa negara tetangga. Karena setitik rusak susu sebelangga. Gitu. Oke. Berarti kalau wota itu kan yang masalah oknumnya. Benar. Sepakat ya. Berarti Anda wota dong. Saya fans, Pak. Levelnya beda, Pak. Memang Pak, memang begini Pak Presiden, harus saya akui Pak, bahwa fans dan wota itu levelnya
11-12 lah ya. Saya panggil 12.000. 11-12 ribu. 12.000. saya panggil dulu ya. Tadi ada tamu tuh. Tidak ada. Anda rapat kabinet tidak boleh kemana-mana. Tapi saya rasa Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Jembut Hitam bisa melihat ya Pak ya, di mana dedikasi dan kecintaan antara Wota dan juga fans. Jelas terlihat bahwa untuk Wota dedikasinya jauh lebih tinggi dari sekedar fans biasa. Wah. Betul. Tapi Apakah dengan pengamat? Anda, Bapak Menteri Penis, sudah pernah melakukan apa saja selama Anda ngefans dengan JKT48 itu mungkin boleh menjadi bahan pertimbangan negara kita. Siapa tahu kita bisa membuka teater JKT49. Ya gitu. Gimana coba. Boleh saya tambahin Pak Presiden? Apa? Boleh saya tambahin? Boleh, gimana? Yang saya tahu ya bahwa Menteri Penis atau Menteri Penis UUD ini dia punya beberapa koleksi kartu yang berisikan gambar-gambar dari idol tersebut. Coba tolong dilihatkan. Menteri Penis, coba tolong. Saya tidak percaya. Karena di negara Republik Bugil itu harus ada keterbukaan, Pak. Iya. Coba tolong diperlihatkan Bapak Menteri Penis. Sebentar. Saya ada yang ingin saya tunjukkan sedikit. Boleh, silakan. Bahkan Pak Presiden, Ya. dia tahu nama-nama lengkap, bahkan nama panjangnya Pak Presiden. Waduh, ini yang perlu kita klarifikasi. Apakah benar Menteri Penis UUD ini benar? Bagaimana? Coba tunjukkan dulu kartu-kartu yang ada nama-nama member JKT48 itu. Bentar, Pak. Ya, Kebetulan kartunya diumpetin istri saya. Oh, iya. Pak Presiden, ini Bagaimana, Pak? saya mau memberikan ini ya tambahan contoh jelas nih bahwa Boleh. definisi Wota itu tidak negatif ya Pak. Sekali lagi Ya. itu hanya oknum. Seperti yang ditakutkan orang-orang, apakah Wota itu berarti freak atau aneh atau mungkin Wota itu tidak bermartabat? Saya rasa tidak. Sebagai contoh nih ya Pak ya, saya akan tunjukkan. Contoh, ada Wota yang berpendidikan dan juga bermartabat, Pak. Bentar. Boleh, coba Dia tolong. rapi, dia menjaga personalitinya, dia tidak bau badan yang jelas ya, Pak. Dan dia mendukung idolnya dengan dedikasi tinggi, Pak. Sebentar. Baik. Sebentar. Seperti Bapak lihat ya. Apa yang mau di-share? Bapak bisa lihat. Nah, seperti ini, Pak. Gimana? Ya, Luar biasa. Waduh. Lihat. Dia Ini berdedikasi kan, Pak. Dia rapi. ya, rapi. Dia pakai kemeja kotak-kotak. Dia tidak bau badan. Bahkan Pak, dia tampil di televisi nasional untuk menyuarakan bahwa mencintai seorang idol itu bukanlah sebuah dosa besar. Wah, ini adalah orang yang harus dijunjung tinggi. Bahkan pomade-nya saja 1/4 juta Pak Presiden. Waduh. Nah, kalau Bapak Presiden lihat nih Pak ya, ini Baik. sedang dalam acara TV nasional, di mana dia sedang merekrut anggota baru. Bapak bisa lihat itu anak-anak muda semua kayak lagi nonton seminar Pak. Ini seperti seminar MLM. Member get member Pak ini Pak. Waduh. Jadi dia akan mengajak tentunya orang-orang lain untuk ayo cintai, ayo ikut saya pergi ke kuil. Mereka menyebutnya sebagai Holy Temple Pak. Wah. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Ini patut untuk dipertimbangkan. Bapak Menteri Penis, Anda kenal tidak sama orang itu? Tolong. Tolong bilang sama dia, kira-kira kita harus tidak membangun kuil yang sama di negara Bugil, menurut Anda? Betul. Foto yang tadi di-share oleh Bapak pengamat. Iya. Mirip dengan apa yang akan saya bagikan. Coba tolong. Anda jangan lama-lama ini, nanti orang udah gak menonton lagi. Anda jangan lama. Dragging Anda. Nih Bapak kalau mau lihat ya. Aduh. Boleh, saya tunggu. Ada Pak? Sebentar. Tunggu sebentar. Waduh.
Waduh, Ada apa, Pak? waduh. Apa tuh, Pak? Itu Wah, apa? ini OBS, Ini Pak. Ini OBS. OBS. Ini OBS, Pak. Oh, ini hitam doang ya, Pak? Iya, hitam doang. OBS ini OBS. Kayaknya saya salah share, Pak. Saya stop. Waduh, luar biasa. Tapi memang itulah, menurut Anda, ada tidak perlakuan oknum-oknum wota yang mengganggu Anda ketika Anda ke kuil JKT48? Bapak Penis. Sebenarnya tidak ada. Jadi gini, Pak. Baik, saya akan mengklarifikasi dengan benar kali ini. Orang di gambar tersebut saya, Pak. Oh, itu Bapak. Saya pikir orang lain karena rambutnya tidak hijau, Pak. Itu saya, Pak. Jadi sebelum saya gabung ke negara ini menjadi menteri, saya memang kebetulan masuk TV, Pak. Luar biasa. Sulap kayak gitu, Pak. Oh ya, Saya mencoba menipu Master Corbuzier, Pak. iya. Dan saya bisa mengklaim sebenarnya Master Corbuzier tapi bukan tertipu sulapnya. Tertipu dengan penampilan saya yang rapi, ternyata saya fans JKT48. Oh, jadi ternyata definisinya ternyata tidak hanya mau merekrut ini ya anak-anak muda saja, bahkan Master Deddy Corbuzier pun mau direkrut untuk datang ke Luar kuilnya. biasa. Coba kita bayangkan bersama-sama seandainya Master Corbuzier adalah wota. Oh, Master Corbuzier mau nonton ke kuil JKT. Saya Waduh. paling pertama yang akan nemenin duduk di sebelah. Saya pandu dengan baik. Coba nanti kita Baik. Ini adalah luar biasa sekali ya. Ini terima kasih diskusi-diskusi, berarti saya punya beberapa keputusan atas dari masukan dari Bapak Pengamat Otaku Negeri Tetangga dan klarifikasi dari Bapak Menteri Penis Uut atas wotanya dan klarifikasi dari Menteri Jembut Hitam selama menjadi wibu Arab. Jadi kita yang pertama jadi wibu itu tidak masalah. betul. Yang masalah itu adalah tindakannya. Enggak. Ya. Attitude, Pak. Attitude-nya, Pak. Ya. Tapi oknum. Jadi oknum yang jadi masalah itu oknumnya. Ya kalau ngomongin oknum, mau jadi dokter pun kalau salah ya salah aja. Bukan begitu ya. Namanya juga oknum, apalagi namanya wibu. Cuman tolong bagi beberapa oknum yang ya mandilah tolong. Itu biar menjadi membersihkan citra dari para wibu ini. Tapi, Pak, ini ada interupsi sedikit. Bagaimana? Wibu bau bawang itu semester D, Pak. Sekarang, isinya kemarin-kemarin. Wibu sekarang udah nggak bau bawang, Pak. Jadi bau apa? Bau uang. Wah. Wibu. Wibu. Iya, luar. Bahkan kalau saya buka di karyakarsa.com itu yang paling banyak didukung adalah karakter anim buatan anak negeri. Itu yang bikin betul, Pak, betul. Wibu bau uang, Pak. Karena kita semakin royal buat ngasih sesuatu. Maksudnya wibu bukan kita, wibunya. Saya mulai curiga Bapak Menteri Penis Uut tidak hanya sebagai fans JKT, tapi juga bagian dari wibu, Pak. Iya, dia punya gelar namanya wibu wota, jadi dua-duanya. Oh, iya. Dua-duanya. Mix ya. Jadi double kill ya, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau ada wibu-wibu yang menonton sidang kabinet ini, datang aja ke Republik Bugil, maka akan kita jamu. Nanti yang menyambut Anda pakai baju Sailor Moon semuanya. Ya enggak ada. Kan enggak ada yang muat untuk ukuran saya. Oh iya.
Bener juga. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak masalah jadi wota. Betul. Tidak masalah, Pak. Tidak Tidak masalah. masalah ya, wota. Cuman tolonglah, itu kan idol, punya keluarga juga, Betul. bukan milik kita semua, kan begitu. Karirnya yang harus disupport. Bukan begitu Bapak Menteri Penis? Betul. Kita Betul ya. karir dan karyanya, Pak. Yes. Bagaimanapun kita tetap memperlakukan idol kita selayaknya manusia yang perlu dijaga privasinya juga. Betul, yang perlu dijaga perasaannya juga. Karena kan kalau perasaannya dijaga, maka mereka akan terus berkarya. Iya, terus tapi Betul. perasaan mereka nonton salah satu fans kayak begini. Oh, ini bentuk memanusiakan manusia ini. Memanusiakan manusia. Ini bagus sekali. Tidak masalah. Tidak masalah. Baiklah, terima kasih udah menonton ini. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah kata. Namanya juga komedi ya. Namanya juga komedi. Jangan lupa kalian semua subscribe supaya kalian bisa terus menyaksikan sidang kabinet membahas hal-hal yang genting di Negara Kesatuan Republik Bugil. Ingat, Bapak Presiden, Bagaimana? sedikit tambahan. Mungkin kalau Bapak mau membangun kuil berikutnya, Pak. Boleh. Bapak bisa, kalau tadi Bapak sempat tercetus ide JKT 49, Pak. Mungkin sesuai dengan karakteristik negara Bugil ya. Lebih cocok jangan menggunakan kata JKT, Pak. Jadi pakai apa? JAV, Pak. JAV 48. Saya senang sekali ide dari pengamat otaku. Boleh nanti kita bangun kuilnya. Boleh. Saya tidak ikut-ikutan. Kan tentunya negara Bapak beda ya. Tidak harus disama-samakan. Tidak ya kan? sama dengan negara sebelah. Itu kan negara sebelah dan kita respect. Betul. Tidak masalah. Ini negara kita. Beda. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak pengamat otaku. Jangan lupa kalau mau, dan Bapak katanya punya YouTube channel juga Bapak ya? Kebetulan ada Bapak. Ada. Boleh dikasih tahu sama warga negara Bugil biar warga negara Bugil bisa subscribe. Kepada teman-teman warga negara Bugil, saya sangat bangga dan juga senang sekali bisa turut hadir di negara Bugil ini, tentunya di rapat yang luar biasa ini. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat channel saya, teman-teman bisa melihat di Darius Drew. Di mana isinya gibah doang dan juga makan-makan. Makan-makan, luar biasa. Jangan lupa datang ke channelnya Darius Drew. Itu saya rekomendasi. Saya sering ke channelnya Bapak Darius Drew ini. Bapak Menteri. Terima kasih Bapak Presiden. Saya subscribe Bapak juga. Luar biasa. Ternyata kita sudah kenal ya. Sudah kenal. Kita nggak kenal. Saya tinggal tunggu kapan Bapak Presiden mengirimkan salah satu dokter negara Bapak untuk muncul di channel saya, Pak. Bisa. Nanti saya telepon Dr. Frenos namanya. Itu tampan. Oh, dia ya, baik. Bisa nanti masuk ke dalam channel, itu bisa diatur. Nanti saya telepon. Pak. Saya kebetulan sama presiden negara tetangga itu saya dekat. Jadi bisa dekat. Nih, baik. Lo ambil dong pancingnya dong ya. Udah nggak lucu udah dari kemarin itu jokesnya. Baik, terima kasih Bapak pengamat, terima kasih Bapak Menteri Penis, terima kasih Bapak Menteri Jubur Hitam. Kita ketemu lagi di rapat besok. This is Dr. Fred. Lagi nggak? Udah mati belum? Belum Pak, closingnya tadi nge-lag sinyal Bapak. Ya udah nggak apa-apa, matiin aja.